Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kajian malam Rabu atau rutin setiap malam Rabu majelis ilmu kita selalu kita adakan, di mana ilmu-ilmu yang di dalamnya kita uraikan, kita bahas untuk sama-sama menghantarkan kita kepada Rabb kita, di mana semua kehidupan dunia tidak bisa memalingkan kita sebelum, beserta, dan sesudahnya hanyalah Allah semuanya. Untuk malam hari ini kita membahas kepada rukun yang ketiga lah, niat, berdiri betul, kemudian takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram kita bahas yang pertama adalah kaifiyat dulu. Kaifiyat takbiratul ihram itu ada perbedaan yang pasti sudah terjadi, ada 4 macam cara, atau ada 4 cara yang menurut kita itu bisa diperpegangi. Artinya bisa diperpegangi itu boleh dipakai, tapi tidak menentukan ketepatan dan kebenaran di dalamnya itu. Karena ada yang takbiratul ihram, kalau ada yang ribut, ada yang bermasalah dengan cara mengangkat, ada yang mengangkat takbir, mengangkat 2 tangannya itu setinggi pundak, membetuli 2 daun telinga. Kemudian ada yang mengangkat 2 tangan membetuli atau sejajar bahu. Jadi keumuman yang terjadi di masyarakat itu ada 2 cara, Indonesia khususnya. Jadi untuk Indonesia, keumuman yang terjadi perbedaannya itu pada 2 cara. Yang pertama, ada yang mengangkat tangan setinggi pundak atau di atas bahu, sehingga jari-jari membetuli 2 daun telinga. Kemudian ada yang mengangkat tangan sejajar bahu. Yang mengangkat tangan sejajar bahu itu ujung-ujung jarinya sejajar atau setinggi sama dengan bahu. Itu kebenaran. Jadi pada malam hari ini kita akan mengetahui atau akan kita bahas ketepatan mana yang lebih baik kita ambil. Tapi tidak mengatakan selain yang kita ambil itu tidak baik, karena kita ingin mengambil ketepatan kepada sesuatu yang dianggap baik. Jadi malam hari ini kita membahas takbiratul ihram. Sebelum mengangkat takbir, maka kita sudah menganggap atau menyatakan rukun berdiri betul itu sudah sempurna, baru mengangkat tangan, ya. Kemudian sebelum tangan diangkat, 2 lembung ibu jari berada di samping paha. Nanti kita praktikkan. Kemudian pandangan kedua mata sudah menetapkan di mana dahi kita disentuhkan atau di lantai, maka tidak akan berpindah
kecuali pada dua tempat. Yang pertama, isyarat syahadat di dalam tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, satu tempat. Kemudian pada rukun yang ke-12, yaitu rukun salam kanan dan kiri. Jadi berpindahnya mata itu dari tempat sujud hanya dibolehkan pada dua tempat itu. Nah, kalau kita sudah menetapkan pandangan ke tempat sujud, maka dibolehkan untuk mengangkat tangan. Artinya, secara hakikat, kalau kita sudah mata ke tempat sujud, semua kaki sudah diatur jaraknya, dua lengkung ibu jari ke samping paha. Hakikatnya itu kita sudah berada di depan pintu. Ya, kalau sudah ada di depan pintu, ketika pintu itu dibuka, maka jelaslah, tampaklah, terlihatlah, ya, atau bertemu. Jadi bertemunya itu pada saat kita sudah sempurna berdiri betul. Ibaratnya kita sudah berada di depan pintu, ketika pintu dibuka, maka kita sudah melihat, baru mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram ini di dalam sholat itu adalah salam pembuka bertemunya hamba dengan Allah. Itu pengertian secara harfiah. Kalau pertemuan sesama manusia, maka mengucapkan assalamualaikum. Jadi itu sesama manusia. Kalau dengan Tuhan, Allahu Akbar. Jadi pertemuan hamba dengan Tuhannya. Makanya ada bunyi situ kan, orang yang sholat berarti ia termasuk golongan orang yang ihsan. Antak budallah ka'anaka torah, beribadah seolah-olah melihat Allah. Kata-kata seolah-olah itu, ya kan? Karena bila melihat Allah, maka ia melihat dengan dirinya. Jadi bahasanya tadi qa'anaka torah, seolah-olah melihat, bertemu, dengan artian as-salatu mi'rajul mu'minin, bertemu. Jadi kita kenapa sholat itu harus membaca atau mengucap takbiratul ihram atau mengucap takbir? Karena kita bertemu. Berarti sebelum kita mengucap takbir, nyatakan diri kita bahwa kita bertemu. Bagaimana kita menyatakan bahwa diri kita itu sudah bertemu? Ya kan? Ini betul-betul Allah Akbar panjang, ya kan? Karena dia udah buat bertemu atau kada. Kemudian Allahu Akbar, bertemu atau kada. Kalau belum bertemu, maka inilah golongan orang-orang yang mengerjakan sholat karena belum bertemu. Bagaimana bisa bertemu? Maka ilmulah yang menghantarkan kita untuk bisa bertemu. Kalau ada menuntut ilmu, pastinya tidak akan bisa bertemu. Baik, kita bahas bagaimana yang tepat mengangkat takbir. Karena di Indonesia ada dua, ya kan? Ada yang mengangkat takbir setinggi pundak, sejajar dua daun telinga. Sejajarnya itu ujung jari, setinggi dua daun telinga batas. Kemudian mengangkat takbir setinggi bahu, sejajar bahu. Sejajar itu berarti jari-jari. Nah, ini jari-jari ini sama tingginya dengan bahu. Jadi Indonesia itu ada dua paham, dua-duanya sahih. Ya, jadi yang kita bahas ini, yang kita kaji ini, kita tidak keluar daripada dalil yang sudah sahih. Dua-duanya sahih.
boleh sejajar bahu, boleh setinggi pundak, ya kan? Boleh, karena dua-duanya sahih. Lalu kita kaji mana yang lebih tepat, mana yang lebih tepat. Sekarang kita kaji secara ilmu huruf. Di bahu itu, ini kiri lah, kiri kanan nih, kiri lah, ini kiri. Nah, kita kupas secara dengan ilmu huruf. Ada yang takbir sejajar bahu, Allahu Akbar, sampai sini sama setinggi bahu. Ada sejajar di atas pundak, telinga, maka jari-jari batasnya sini. Nah, ini jari-jari sama tingginya. Di sini jari-jari ada yang sebatas bahu. Nah, ada dua Indonesia, mana yang dipakai? Orang yang takbir setinggi pundak, berarti jari-jarinya sejajar atau bagian atas daripada daun telinga. Nah, sejajar sini. Nah, ini baris jari-jari. Ada dua. Orang yang takbir kalau ini sejajar bahu, berarti telapak tangan berada di bawah bahu. Berarti posisi telapak tangan di sini. Orang yang mengangkat takbir sejajar bahu, berarti telapak tangan bertemu huruf shin dan huruf sin. Di telapak tangan ada dal. Nah, ini bertemu dua. Kemudian orang yang mengangkat takbir setinggi dua daun telinga di atas pundak, maka telapak tangan bertemu dua huruf jim dan shin. Nah, mana yang tepat? Sekarang kita artikan huruf per huruf. Shin dengan arti syukur, dengan arti diri, dengan arti kokoh kuat, dengan arti sempurna. Mana yang lebih tepat? Secara ilmu huruf, kalau kita berpegang kepada hadis, ya boleh, silahkan. Yang mau mengangkat takbir setinggi bahu boleh, karena hadis sahih, ya lah. Di atas pundak boleh, karena hadisnya sahih. Ini debatnya tidak akan selesai, karena yang didebatkan kedua-duanya hadis yang sahih. Lalu kita ambil ketepatannya. Jadi kajian kita ini tidak keluar daripada semua hadis-hadis yang sahih. Kita keluar ya. Justru kita mengambil ketepatan. Ini kita mentaksis hadis bil hadis, sama-sama sahih. Mana yang lebih kuat kita ambil? Orang yang mengangkat takbir, yang pertama dulu. Orang yang mengangkat takbir setinggi bahu, sejajar bahu, berarti telapak tangan bertemu dengan huruf shin dan shin. Jelas. Sin dengan arti di. Kalau kita kaitkan dengan sejarah awal, benar adanya. Ketika Allah meniupkan rohnya, terus malaikat menyempurnakan ciptanya, meniupkan roh kepadanya.
wa nafakhtu fihi mirhi push, jadilah syirik, jadilah diri. Ya. Ketika ditiupkan menjadi diri, kemudian ia bertakbir Allahu Akbar karena bertemu. Kemudian orang yang sudah ditiupkan rohnya, maka dia bersyukur, mensyukuri bahwa ia ada sekarang, ia hidup. Jadi bentuk syin ini mensyukuri kepada syin. Ini dahulu, hanya ini saja dahulu. Jadi ini mensyukuri daripada adanya diri. Makanya orang yang tidak sholat, ia diletakkan di neraka sakar. Kenapa diletakkan di neraka sakar? Karena ia diberi kehidupan tapi ia tidak bersyukur. Ia tidak pernah mensyukuri umur yang diberikan, maka diletakkan kepada neraka sakar. Ia tidak mau sholat, diletakkan kepada neraka sakar. Makanya hadis takbir yang tinggal sebelah ini dibolehkan, karena sahih juga, tidak bertentangan dengan huruf. Kemudian ada yang takbir setinggi pundak, sejajar 2 daun telinga. Apabila sudah bertemu, ia menyatakan, ia mengangkat takbir karena sudah bertemu. Ketika diberikan kehidupan, kemudian ia mengangkat sya. Sya ini berfungsi adalah kekuatan. Ia kokohkan. Apa yang dikokohkan? Persaksiannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ia menjadi diri. Ada huruf ba di dalam sini, karena persaksian. Ada huruf ba di dalam sini. Maka lebih tepat huruf ba di dalam syin, huruf ba pada sya. Ketika roh ditiupkan adalah huruf ba, persaksian dulu, baru ada sya, ada kekuatan. Setelah ada kekuatan, ini menganggap sempurna, bertentangan atau ada. Jadi orang yang mengangkat takbir setinggi pundak akan dikuatkan pada bunyi ayat yang berbunyi walillahil masyriq wal maghrib fa'i nama tuwalu masyama wajhu. Ketika ia bertemu dengan Allah, melihat kemanapun kamu memandang, ya, kemanapun kamu memandang, timur barat, ya, itu wajah. Kata-kata kepada timur dan barat tidak satu, maka nyatakan dengan sempurna. Secara ilmu huruf sudah jelas. Orang yang bertemu berarti ia melihat. Kalau ia melihat, maka ia menyatakan sempurna apa yang ia lihat. Karena takbir itu adalah salam pembuka, bertemunya, berjumpa. Kalau ini sebenarnya salam pembuka ini adalah ketika ia baru diadakan, belum ada takbiratul ihram sebenarnya. Jadi yang takbir sampai sini dan bahu, ya kan? Ini menyatakan bentuk rasa syukur, ia akan bersalat. Ini masih menerima amanah di sini masih. Kalau di sini sudah perjumpaan. Jadi makna di sini naik ke sini dahulu. Ini yang melaksanakannya. Ini di dalam. Tapi ketika kita mengangkat takbir sampai bahu, maka ini bermakna, oh aku ada. Menyatakan bahwa ya itu. Orang yang takbir, kalau kita persingkat, bukan orang yang takbir sampai bahu, ia menyatakan bahwa aku hidup. Ya kan? Orang yang mengangkat takbir sampai pundak, ia mengatakan bahwa
bahwa dia sudah diberi kekuatan dan apa yang aku lihat sempurna. Bukankah arti sholat? As-sholatu mi'rajul mungkin bersesuaian dengan yang di sini. Berarti lebih tepatnya adalah setinggi pundak. Lebih tepat. Kalau secara ilmu, setinggi pundak. Ini belum pada kalimat Allahu Akbar. Kalau ibarat tiang, ini tiang dua, ya kan? Tiang dua. Jadi, nah, ada yang meletakkan kuda-kudanya di sini. Kemudian ada yang meletakkan kuda-kudanya di sini. Mana yang lebih bagus? Boleh dia meletakkan kuda-kuda di sini, boleh? Boleh lah. Boleh. Di sini? Boleh. Ini tiang. Ketika sudah beri betul, tiang. Seumpama. Kita umpamakan dulu. Nyaman-nyaman, nanti lihat. Kuda-kuda di ujung. Kalau tukang ada kuda-kuda di mana biasanya? Karena sholat itu tiang agama. Ada aturan. Mana yang lebih tepat? Kita ini mencari yang lebih, tapi tidak mengatakan ini salah. Karena yang takbir sampai bahu, ia pun menyatakan bahwa dirinya ada. Aku hidup. Sekarang aku hidup. Tapi orang yang takbir mengangkat tangannya setinggi pundak, ia menyatakan ia bertemu. Kalau di sini pernyataan bahwa ia hidup. Kalau di sini ia menyatakan bahwa ia bertemu. Kita sesuaikan dengan arti sholat. Sholat itu dirajul. Kita sedang bertemu. Jadi ada pengakuan antara yang setinggi pundak dan antara yang sejajar, bahwa inilah dua-duanya hadis dikatakan sahih. Orang yang mengatakan dirinya hidup, maka ia mensyukuri, maka ia akan menunaikan tugasnya. Tugasnya apa? Sholat. Ya, orang yang mengangkat takbir setinggi pundak, ya, ia sudah bersaksi. Tidak ada syak ini kecuali ada apa? Jadi bak dulu persaksian, baru adanya ya. Jadi urut-urutannya antara bahu dengan dada ini nantinya sebenarnya pada proses perkembalian. Kalau ini proses bertemu. Tepat mana? Tepat bertemu sesuai dengan huruf, urutan huruf dan sesuai dengan arti dan maknanya. Ini secara ilmu huruf dulu. Artinya secara ilmu huruf maka dua hadis. Nah, dua hadis tidak bertentangan dua hadis ini karena sama-sama mengangkat takbir, hanya batasan yang membedakan setinggi pundak, sejajar bahu. Dua hadis yang selalu diributkan. Kenapa takbirnya sejajar bahu? Kenapa takbirnya setinggi pundak? Jadi perdebatan. Mendebatkan pada satu dalil yang sama-sama sahih, lalu didebatkan. Kenapa kita tidak berusaha mencari di antara dua dalil yang sama-sama sahih, satu ini sahih, satu ini sahih? Kenapa kita ambil cari yang lebih nyaman? Jika makanan menunya itu jual itu nyaman juga. Cari kelebihan, ketepatan yang sangat memudahkan kita. Sekarang orang yang mengangkat barang, karena ini berhubungan dengan kalimat kabbar. Allah Akbar. Kita pecah. Nah, Allah Akbar. Kita pecah. Ini yang kita pikul. Pernyataan ini kita hubungkan dengan jim, sya, sin, dan shin. Mana yang lebih tepat? Aku. Cukup. Saksi.
ampunan saksi cukup. Ketika ia bertemu, nih merubah, ada persaksian. Allahu Akbar, kabar. Allahu Akbar ini yang kata Biko. Seandainya dan seumpama dimisalkan ini suatu barang, lebih gampang kita letakkan di dada atau di bahu. Kira-kira amun dijulungi kayu atau batu lebih nyaman banget di dada kah membawa atau di bahu? Cari kemudahan. Satu. Terus logika dulu bermain, ya kan? Logika dulu bermain. Sedangkan barang ini adalah kabar. Kabar. Ketika kita itu diberikan roh lalu kita hidup, disebut dengan si. Kemudian kita untuk merealisasikan, mengaplikasikan syukurnya ini, maka kita bersolat. Di dalam bersolat, maka kita harus ada cara. Jadi sin dan syin ini ada mengadakan jin dan syad. Yang memerintahkan untuk bersolat adalah syin. Berarti ini dalamnya, ini yang menggawi. Ketika tangan mengangkat ke sini, maka tangan mengembalikan kepada dalamnya, kepada asal. Sedangkan sholat itu mengangkat dua tangan adalah bertemu. Maka kabbara tidak berhubungan lagi dengan sini. Dihubungkan pasti bisa, tapi tidak berhubungan lagi karena yang kita angkat adalah yang mengangkat wajah. Ia beribadah seolah-olah melihat Allah. Makanya Allah Akbar. Sekarang Ba ini bersaksi, tapi sebelum ia bersaksi, ia sudah diberikan pengampunan. Kabaran. Apa arti kabaran? Ba ini persaksian. Ketika roh ditiupkan, ia bersaksi berubah. Tapi ingat, sejarah roh ini sebelum ditiupkan, ia sudah diuji atau menjalani pengampunan atau menjalani pensucian selama 3000 tahun. Oh, roh yang ditiupkan itu tahulah sudah bersih. Nah, jadi ba ini ketika ditiupkan ia bersaksi sudah, karena ia sudah dalam keadaan suci bersaksi. Apa yang ia saksikan? Ini artinya cukup. Aku bersaksi bahwa alif ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kap ini cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kalimat Allahu Akbar itu menyatakan bahwa jin itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku menyaksikan itu. Aku menyatakan itu. Allahu Akbar. Jadi kalimat takbir itu adalah pernyataan bahwa kita menyaksikan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, cukup dan sempurna. Maka ada kekuatan. Bila ia takbir 3 sujud dada atau bahu, menandakan berarti lemah, karena ada kekuatan. Makanya orang sholat adalah pada kalimat apa? Hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwata. Sedangkan Allah sudah memberikan kekuatan kokoh di kekuatan. Kenapa orang ajar ada yang menjawab dengan la haul? Karena ia beranggapan di sini. Ada diriku ini ada yang sholat ya, mengembalikan. Padahal ini isi. Ini yang menggerakkan. Jadi tangan ini mengangkat ke sini mengembalikan kepada fungsi. Klik jadinya lock. Makanya kalau kita mengangkat takbir, nyatakan dulu. Karena sini ada persaksian, kabar. Persaksiannya apa? Kita sudah menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak dibilang cukup. Kata-kata cukup, bila tangan kita sudah diangkat, maka apa yang kita pandang Rasulullah tadi adalah sempurna.
Ketika kita mengangkat takbir, mengucap Allahu Akbar, tapi ada celah di hati kita atau kalbu kita ada celah sedikit, ada orang cacat, ada kurang ini, ada kurang itu, maka takbir kita tadi cacat atau batal. Orang yang sudah menyatakan diri bertemu dengan Allah tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Jangan mau dihalangi oleh apapun. Dan tidak pernah mau dihalangi oleh apapun. Ingat, baik dan buruk itu adalah semuanya hijab. Semuanya jadi penghalang. Semuanya. Sekarang, ini kan kalimat Allah, Allahu Akbar. Yang kita bahas kabar, 3 huruf. Kalau alif ini kalimat ma'rifah, dia menandakan kabar. Ba tadi bersaksi bahwa alif ini, bahwa zat tadi tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku yang menyaksikan. Ba ini adalah roh. Ya, roh yang sudah disucikan, maka alif menyatakan. Apabila sudah dinyatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ba yang bersaksi. Yang bersaksi sudah mendapat kesucian, maka lenyaplah yang ada tetap hanya aku. Kembali, hanya sah Allahu Akbar, hanya sah Allahu Akbarnya. Kalau kita lagi belajar, apa garak Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah kalimat yang menyatakan kalimat, tapi diri kita menyatakan bahwa zat itu adalah tidak berat dan tidak diperanakan. Ketika kita mengangkat tangan, maka kita sudah menyatakan, karena ada persaksian. Apa yang dinyatakan? Bahwa semua yang aku pandang sempurna. Kata-kata sempurna itu hati kita yang menentukan. Kalau masih ada celah di dalam hati, maka bukanlah sempurna. Maka kita munafik mengangkat tangan tadi. Betul. Ini di Indonesia hanya ada 2. Bagaimana kalau takbirnya yang kada angkat? Banyak orang Allahu Akbar terus saja. Ya kan? Banyak Maliki kan? Ibaratnya di negeri-negeri Makkah Madinah itu takbir ada yang kada mengangkat takbir. Banyak yang kada mengangkat takbir caranya. Jadi yang kita bahas di sini 2 karena masih di Indonesia. Lalu bagaimana orang yang tidak mengangkat takbir? Maka ia akan berhubungan dengan huruf yang ada di paha. Sama juga sebenarnya. Dihubungkan terus. Sama. Kalau kuda-kuda diletakkan di sini, bisa kan? Bisa. Ya kan? Kenapa ada bisa? Pasti bisa. Kalau ia akan mengangkat takbir, berarti dia akan pakai kuda-kuda. Boleh kan pakai kuda-kuda? Los. Boleh. Salah kan? Makanya kalau ada yang mengartikan firqah tadi, ya ternyata firqah tadi semua firqah 73 semuanya 72 sesat itu pengertiannya ia hanya berpegang kepada hukum. Ya kan? Ketika ia mendekati hukum yang mengangkat takbir sampai bahu, nih ia mencela kepada yang setinggi pundak. Berarti ya kepada termasuk firqah yang sesat. Kemudian ada yang mengangkat takbir setinggi pundak, ia mencela kepada yang sampai bahu. Bahkan yang tidak mengangkat takbir, ia firqah yang sesat. Tapi ketika ia mengangkat takbir, semua ia pandang sempurna. Dalam pengertian sempurna, semua yang aku lihat adalah perlakuan. Semua yang aku lihat adalah wajahnya. Tidak aku lihat sebelumnya. Tidak aku sebut sebelumnya. Tidak aku pandang sebelumnya. Tidak aku perbuat sebelumnya. Kecuali Allah. Dan tidak aku sebut, tidak aku lakukan, tidak aku pandang besertanya kecuali Allah. Tidak aku pandang, tidak aku lihat. Tidak aku sebut dan tidak aku lakukan kecuali sesudahnya Allah. Semuanya Allah.
ini yang sempurna. Itu sempurna maksudnya. Nah, apa yang menjadikan kita itu tidak sempurna? Kalau dari rumus, ini rumus di atas saja. Awal Allah, berjalan, tengahnya Allah, beserta mereka, akhirnya Allah. Ini rumus, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Awal Allah, tidak aku sebut, aku pandang, aku lihat, ya kan? Kecuali sebelumnya hanya Allah. Tidak aku sebut, aku pandang, aku lakukan, kecuali besertanya Allah. Tidak aku pandang, aku lihat, aku sebut, aku lakukan, kecuali sesudahnya adalah Allah. Ini untuk menyatakan diri yang sempurna. Nih, kemudian anggap aja kita di sini sekarang. Nah, ini kita anggap kita hidup. Nah, hidup. Kemudian berproses, proses di sini. Ini hijab besertanya itulah hijab. Kemudian kita melakukan usaha atau berdagang, ya. Apabila di sini yang kita pandang, ini kita takdirkan sudah, ini harus di ujung 1 juta, berarti duit di sini. Nah, duit besertanya, ya. Di sini sudah kita ada awalnya duit besertanya, bahkan ada awal sampai ke sini. Tadi bisa sampai sini. Untuk memahaminya, untuk memahami, menghilangkan yang besertanya tadi. Untuk menghilangkan yang besertanya, tugasku itu berdagang, ya. Tugasku berdagang. Masalah hasil dagangnya akhir, ya. Masalah hasil akhirnya adalah bukan beserta lagi, adalah akhir. Maka ketika kita hasilnya tidak mencapai, maka ini pasti hilang. Jalan. Nih, hilang sudah. Kadang ada sesuai, kadang terhalang oleh nih hijab, tanahnya hijab. Kemudian ini tenang. Seiring berjalannya, kacau di sini. Ada berapa banyak orang tua yang depresi, yang stres memikirkan anaknya? Banyak. Sementara yang dipikirkan orangnya kan tahu-tahu, jalan. Berarti kita yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita terdidik kadang bisa kembali ke sini. Maka proses kita dapat kembali kepada Allah harusnya. Nah, sekarang ini kita lalu di sini terjadi kekacauan, kacau misalnya, ya. Maka ujungnya bukan Allah lagi, tapi di sini adalah stres. Dari awal hilang. Makanya hidup kita itu kita di sini ini besertanya ini. Beserta itu adalah proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Tugasku itu kan beribadah. Tugasku itu berusaha, tugasku itu menanam. Baik, petani banyak berkebun. Tugasku itu kan menanam, bukan membuahkan. Nah, bila kita ingin membuahkan, mengharapkan buahnya, nih tanam rambutan, mengharap buah rambutannya tidak terjadi, maka terdidiklah, hilang di sini. Ini maksudnya hijab. Kebaikan dan keburukan itu semuanya hijab. Ya, ketika mendapatkan untung di sini sampai kepada untung, maka kan sampai di sini. Hilang lah, karena ada sekali nyambung lagi. Karena yang kita kejar adalah keuntungan. Jadi ini kita bergerak sampai ke sini, bergerak sampai di titik sini. Aku tahu penjualan aja, aku tahu menanam aja, ya kan? Kalau peduli harga tetap tentukan. Kalau peduli tugasku itu usaha. Harganya aku sudah, masalah untungnya berapa, sesudahnya dapatnya berapa, kembalikan. Ini karena kadar hijab kita dari untuk kepada.
dikatakan sempurna. Bagaimana kita mengatakan takbir? Allahu Akbar, menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Sempurna. Bagaimana sempurna? Sementara hati kita kadang-kadang lepas. Jadi hal yang buruk bisa menjadi hijab. Hijab kita apa? Kita kadang sampai kepada Allah. Hilang. Makanya la ilaha. Makanya kalimat di sini adalah la ilaha. Ya, ilaha ini Allah. Tetap pada kalimat amalannya la ilaha illallah. 3 fase ada kita hidup. Beserta inilah yang menjadi hijab, menjadi dinding. Nah, yalah, menjadi dinding, usaha menjadi dinding, masalah keluarga menjadi dinding. Nih, yang beserta ini tadi sampai ke sini kita akhirnya kasih penunjuk. Ini yang menjadi masalah. Takbir kita jadi masalah ini. Hanya pada karena takbir. Jadi kalau bahasa ilmiahnya, bisakah kita sekarang bersikap abai kepada sesuatu yang kita anggap ini masalah dunia dan ini menjadi penutup untuk sampai kita kepada Allah. Saat ditimpa masalah, ya, oh ini dunia, begini, oh dunia. Ketika kita dagang, ya kan, hitung, hasilnya tidak sesuai, kacau pikiran, oh ini dunia. Oh jangan sampai, kan tugasku hanya beribadah, tugasku hanya berusaha. Hasil siapa yang menentukan? Aku bukan penentu hasil. Ketika kita ikut campur di dalam besertanya tadi, kenapa? Kita tidak menyatakan Allah di dalamnya. Ketika berusaha, menyatakan hasil. Nah, makanya dari sini ke sini, wasyukurullah, wajah Allah. Temukan semua kepada wajah Allah. Maka ini sempurna sesuai kita takbir. Kita sudah bersumpah, ini bersaksi. Wahai Rabb, engkau tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku menyatakan itu. Aku bersaksi. Allah Akbar. Ini ada pada kalimat takbir itu. Jadi kalau kalimat takbir, kontrolnya apa? Jiwa kita. Ya, jiwa menentukan kepada kiblat, kepada hati. Ini akan bersentral kepada hati. Ketika jiwa kita rusak, terdidik jiwa kita nanti terhalang oleh ini dunia semua di sini. Ini semua dunia ini. Beserta Allah, tapi dunia lah di sini. Nah, ini dunia. Maka panahkan di sini semuanya. Abai, jangan peduli. Paling besar di sini. Kemudian sholat subuh, ini kunut sini. Ya. Ketika di sini terjadi kunut, katalah kita, wah ini bid'ah, ini sesatnya. Sampai yang sini, hilang. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kondisi apapun tidak pernah ada yang bisa baik apa yang kita lihat, kita rasa, ya kan, maupun apa yang kita pandang tidak bisa menghalangi kita untuk terus berjalan menuju Allah. Kan bisa. Misalnya Allah Akbar, mendengar apa? Wah ini menyimpangkan takwa. Ya, ini perkara dunia. Kenapa harus pikirkan perkara dunia ini? Bukankah sudah Allah catat sebelum dunia jadi? Oh berarti dibiarkan aja lah, bukan dibiarkan. Tugas kita kan berusaha. Yang parahnya itu, ketika kita ditimpakan ini dunia di sini, kita menentukannya. Harus berujung, harus berhasil.
Berarti kita sudah menghilangkan besertanya, karena kita yang menentukan harus. Ini bahaya. Dagang misalnya, paling tidak ini harus sejuta, ini harus dapat sekian. Nah, kata-kata besertanya ini akan menghilangkan ini. Dunia sudah menuntut kita. Dan kita sadari, aku ini tugasku berusaha sudah. Aku berusaha. Tugasku beribadah, surga dan neraka Allah yang menetapkan. Sama. Bukan membiarkan. Jadi kita tetap tugas kita itu apa yang kita pandang buruk, kita pandang buruk, kita dengar buruk, ya kan? Kita pandang orang ini kada baik, nah, kita dengarkan kabarnya orang ini kada baik. Cukup kita sampaikan hal kebaikan, tapi jangan merubah diri orang ini. Karena yang merubah orang tadi bukan kita. Nama orang sakit hati itu karena kita ingin merubahnya. Ya. Kita menanam benih, kehendakan lakas berbuah. Seakan-akan kita yang membuahkan tadi. Tugas kita menanam, menyuburkan sampai di situ. Pembiaran tadi, ya, pembiaran pada kalimat hasil. Maka tugas kita, upaya kita pada kalimat usaha. Kalau di dalam kalimat yang lain, doa, ikhtiar, yalah, usaha. Sampai di situ. Jangan pernah mencampuri hasil. Kita tidak akan bisa merubah nasib orang. Karena Quran sudah tetapkan, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kalian dirinya sendiri yang merubah. Jadi kita hanya sebagai penyampai. Kita hanya sekedar berusaha, masalah hasil jangan dicampuri. Tugas kita hanya sholat. Tapi sholat kita tidak diarahkan kepada dosa dan pahalanya. Ini sholat, ini dosa dan pahala anak-anak sini. Karena beserta, ya kan? Kalau kita kejar pahala, maka ini terhijau. Karena di sini penuh dengan pahala. Ketika sudah mendapatkan pahala dibawa ke sini. Inilah yang terjadi di dalam kitab Syarah Nabawiyah. Aku hempaskan pahala itu. Ada umatmu wahai Muhammad yang membawa catatan amal sholatnya kepada Tuhannya. Oh, pahalanya 2 buah gunung. Wahai Tuhan, ini aku sembahyang harus ada pernah ketinggalan di pahalaku. Semisal itu, ya kan? Maka Allah ambil catatan tadi, Allah lempar lagi buku tadi ke mukanya. Karena ia mengejar besar pahala sih. Jadi pahala itu ternyata hijab juga. Tidak bertemu. Nah sementara orang yang mengerjakan sholat dari firqah-firqah yang lain, semoga dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Terdidik kita dengan pahala. Yang bagus itu kan semoga ia menjadi golongan orang-orang yang dekat mukarrabun. Kalau orang-orang yang dekat sudah pasti sudah ada jaminan keselamatan. Tapi orang-orang yang banyak pahala tidak ada jaminan. Kalau orang yang banyak pahala tentunya yang besar dipastikan surga sudah. Nah, terjawab lagi inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi bukan menyangkut kepada hukum. Karena hukum tidak membawa yang ke surga. Tidak. Karena ada huruf jim ini maknanya panjang. Di dalam huruf jim ada huruf mim. Ya, jim berarti ada huruf mim. Mim itu menyatakan Muhammad. Jim dengan arti sempurna. Apa yang aku pandang, apa yang dipandang? Wujud. Siapa yang wujud? Muhammad. Yang begitu adalah semua yang kita pandang adalah Muhammad. Wujud apapun diberi nama Muhammad. Wujud apapun Muhammad namanya semuanya. Nah ketika jam tadi ya, bernampak pada tubuh Muhammad hanya ada Allah, itu maksudnya. Ketika jadi wujud yang kita pandang ini semuanya adalah
adalah Muhammad. Adanya Allah apa? Ketika zat bertubuh, ketika zat bernampak pada wujud. Siapa yang wujud? Muhammad. Berarti Muhammad adalah zat. Berarti zat nampak pada wujud. Itulah disebut dengan Allah. Tidak akan ada yang wujud ini. Bapak terus tidak akan ada yang wujud. Kalau tidak ada zat atau rohnya dulu yang disebut dengan Ahmad. Ini itu persaksian kita. Allahu Akbar itu persaksian kita. Kita sudah bersaksi. Jadi Allahu Akbar benar. Kalau artinya Allah Maha Besar. Jelas Allah Maha Besar. Secara ilmiah, secara harfiah, Allah Maha Besar. Karena ada sifat asma, af'al dan zat. Bagaimana menyatakan itu? Pada huruf persaksian. Makanya mengangkat dan mengucap kalimat takbir maka disebut dengan salam pembuka bertemu dengan Tuhan atau dengan Allah. Makanya sebutannya Allahu Akbar. Ini hanya pada kalimat Allahu Akbar. Bolehkah disisipi di huruf-huruf yang lain? Ini sudah persaksian. Ya, sebenarnya kalau kita mau sisipkan pada huruf-huruf yang lain, semisal dengan huruf qasr, tawarat, ta'yin. Allahu Akbar. Masuklah 3 kalimat qasr, tawarat, ta'yin. Ia berbicara qasr. Kata-kata qasr padahal itu menerangkan ia membalikan dirinya. Ta'yin. Kalau ta'arab kan menyatakan bahwa dirinya sudah suci, sudah disucikan. Ta'arab namanya. Kalau ta'yin itu menyatakan bahwa pertaubatan atas petunjuk dari di atas, itu ta'yin. Qasr, ta'arab, ta'yin. Ia masukkan situ secara huruf pada huruf. Qasr, ta'arab, ta'yin bukan huruf lagi, tapi maknanya itu sudah ada kan di dalam persaksian. Di sini sudah ada. Jadi kada perlu lagi itu qasr, ta'arab, ta'yin, kada perlu lagi dimasukkan kepada Allahu Akbar. Karena qasr, ta'arab, ta'yin itu sudah ada di dalam persaksian huruf ba. Qasr, ada huruf kaf juga kan? Ada huruf shin, ya? Ada huruf dal. Dal itu mengacu kepada makhluk, ya kan? Atau disebut makhluk. Maka dal itu adalah yang menerima pembalasan, berarti adalah Adam dan keturunan yang sebenarnya. Nah, jadi Adam itu tidak akan ada. Tidak ada Adam. Yang ada hanya sin, jiwa diri yang sebenarnya diri. Diri yang sebenarnya tidak ada adalah yang dicukupkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakan sudah disaksikan oleh huruf ba. Ta'arab ada dal lagi 7, ya kan? Dal ini artinya tempat atau wadahnya atau bingkai atau kerongkong untuk mewadahi jiwa yang sudah suci tadi. Ta'arab, ya kan? Yang sudah mendapat pengampunan. Kemudian ta'yin, kenapa ia diberikan pengampunan? Karena ia ada huruf ya situ, ya tasdid, ya ta'yin. Artinya ia diberikan pengetahuan, ia diberitahu bahwa ia salah. Siapa yang beritahu? Nurun ala nurin, tetap pulang kembali. Ini sudah disaksikan oleh korban, barulah menyebut Allahu Akbar. Jadi penyebutan kalimat Allahu Akbar persaksian kita tentang apa? Tentang zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Persaksian kita. Ia menurunkan sifat-sifatnya. Makanya secara bayan diartikan dengan Allah Maha Besar.
Kata-kata maha itu tidak bisa dibatasi. Saking kebesarannya itu, bahasa besarnya adalah meliputi atau menguasai semuanya. Tidak ada kalimat apapun yang bisa menjelaskan dan membatasi kemaha besaran zatnya. Dan bisa, makanya kita saksikan Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita simpulkan, mana yang lebih tepat? Ini kita ringkas. Insya Allah minggu depan kalau ada kawan-kawan yang baru hadir, ini kita ulang. Tapi kita perlengkap lagi. Ini kisi-kisi, ya kan? Jadi kita ulang di minggu depan supaya kawan-kawan yang belum hadir bisa kembali memperjelas. Ini ke awal bertemu. Kalau ini belum sinkron juga, ya kan? Berarti kita belum bertemu. Maka kalimat anta budallah ta'ala maka tafrahu itu bagaimana mengaplikasikannya kalau ilmu-ilmu ini kita tidak mengetahuinya. Nah, kita sebutkan mana yang lebih tepat, mengangkat takbiratul ihram apakah sejajar pundak membetuli dua daun telinga jari-jarinya atau mengangkat sejajar bahu di ujung jari setinggi bahu. Ya. Satu, mengangkat dua tangan setinggi pundak, maka ia mengembalikan kepada tubuh Adam bahwa ia sudah hidup, diberikan kekuatan. Tubuh Adam adalah wajah Allah juga semuanya, wajibullah dan sempurna. Itu yang mengangkat tangan setinggi pundak dan sejajar dua daun telinga. Yang mengangkat dua tangan sejajar bahu. Ya, berarti ini kalimat kembali kepada proses ia dihidupkan. Proses ia ditiupkan roh kepadanya. Karena ada huruf sin dengan arti diri nafs. Syami'un basirun. Shin dengan ketika ia ditiupkan, ia menjadi diri. Kemudian ia bersyukur. Ini pembahasan pada ilmu dalam. Ini pembahasan pada yang tampak. Tampak sudah. Karena mengangkat tangan. Jalan. Yang bergerak ini tadi. Dalamnya ini. Jadi shin dan shin ini diaplikasikan, direalisasikan oleh huruf jim dan huruf sya. Itu maksudnya. Jadi bentuk realisasi atau aplikasi daripada shin dan shin adalah menggerakkan tangan setinggi pundak, tidak menyalahkan yang menggerakkan tangan, mengangkatnya sejajar bahu. Kita dihubungkan pun ketika ini kan awal kehidupan, ini awal kehidupan. Kalau ini sudah bertemu, karena Allah hari ini kita berpisah, temui aku di sana. Iza kuntum ila shalah. Ya kan? Berarti ini proses yang kedua. Sholat ini adalah proses yang kedua. Sedangkan ini proses yang pertama. Nih, push diupakan menjadi diri, shin menjadi diri. Maka di sini mengandung amanah apa? Syukuri. Bagaimana bersyukur? Laksanakan sholat. Iza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum. Ada huruf jim. Jadi kalau ketepatan dengan ilmu huruf, kenapa di konsep kita itu ditetapkan yang setinggi pundak, karena tidak bertentangan dengan ilmu huruf. Tidak bertentangan. Inilah ketepatan almarhum guru itu membuat konsep itu. Kalau tidak menguasai ilmu huruf, maka ia akan bingung ketika dihadapkan pada dua hadis yang sama kesahihannya, tapi beda gerakan. Pasti bingung kan, mana yang bujur nih? Bingung orang, karena sahih beda kan? Nah, begitu kita menemukan dengan ilmu huruf, baru kita sadar mana yang lebih tepat. Makanya almarhum guru mengatakan kita mengambil yang lebih tepat daripada yang sahih-sahih. Ini kita mungkin minggu depan, karena setelah takbiratul ihram yang tidak termasuk rukun harus kita bahas juga, yaitu kalimat
iftitah atau istiftah. Jadi malam hari ini kita ambil pada kisi-kisi. Karena pada sesudah takbiratul ihram ada yang mengatakan istiftah, ada yang mengatakan iftitah, mana yang jujur. Ya, ini jadi debat juga jadi bahan yang dibahas dan tidak ketemunya tidak dapat juga, hanya perbedaan sebutan. Ada yang iftitah, ada yang istiftah. Untuk sementara pada malam hari ini sedikit bahasan, sedikit uraian tentang kaifiyat takbiratul ihram dan apa yang dimaksud takbir di dalam takbiratul ihram. Kalimat takbirnya kabbara. Kalau orang menyebut itu kalau orang dulu kabbara, ya kan? Alifnya dibilang kabbar. Apa yang dimaksud dengan kabbar? Kalau orang mengatakan kabbar itu besar, ya kan? Maha besar. Maha itu terletak pada alif, kabbaranya dengan arti besar. Boleh yang masih ragu atau bagaimana, ada pendapat lain tentang baik daripada gerakan maupun pada kalimat takbirnya tadi, ada pendapat lain atau ada hal-hal yang diragukan, kita mujaharahkan, kita bahas bersama, karena harapannya kajian-kajian dia dusunah pada saat ini dan kedepannya kita lebih mengutamakan pada ketepatan dan pengisian. Artinya kita tidak membahas pada suatu kebencian terhadap sesuatu yang tidak sepaham atau tidak menurut benar bagi kita. Karena kata-kata wajibullah tadi menyatakan sempurna. Guru, ya. Terima kasih telah kami mengamati penjelasan mengenai takbiratul ihram dengan dua cara, yang di atas dada dan satunya adalah di atas bahoto menutupi dua telinga. Di sini kami ingat dengan keterangan almarhum bahwa apabila ada dua hadis yang sahih, dua hadis yang sahih, satu sahih, satu sahih, ujar beliau pada waktu itu, ambillah pada saat Rasulullah hijrahnya Rasulullah. Nah, maksudnya begini, waktu belum hijrah Rasulullah waktu itu memberikan kepada umat pada saat beliau di Mekah. Nah, pengamalan setelah beliau hijrah ke Madinah, berarti kita terakhir kembali kepada diri kita ini hidup pada saat apa? Apakah kita hidup pada saat hijrahnya Rasulullah atau belumnya Rasulullah? Nah, maka situlah satu pengambilan diambil pada saat hijrahnya Rasulullah. Kembali ke sini ya, mungkin kami kan tahu di sini nih yang mana kata dulu takbirnya, yang kayak gini kah dulu atau yang begini yang dulu. Tapi kalau kita melihat penjelasan di sini, insya Allah mungkin yang ini yang setelah hijrahnya Rasulullah yang diambilkan diamalkan untuk kepada umat. Jadi paham atau sikap hukum atau uraian-uraian yang dari almarhum guru, apabila terdapat dua hadis atau lebih yang sama sahihnya kepada satu titik hukum yang sama, misalnya untuk pada malam hari ini kita membahas kalimat takbir. Di dalam takbiratul ihram kita menemukan ada dua hadis yang sahih. Sebenarnya ada beberapa hadis, cuma yang ditaksis hanya dua hadis. Bayangkan kalau ada yang takbir tidak mengangkat tangan, berarti kan ada hadisnya juga kan. Nah, artinya ada beberapa hadis, cuma yang kita bahas di sini yang diberikan hanya ada
dua hadis. Bacaan dan gerakan-gerakan sholat yang Nabi lakukan sejak beliau di Makkah dan setelah di Madinah atau hijrah. Nah, tidak semua bacaan dan gerakan itu bisa kita perpegangi apakah Nabi di Makkah atau di Madinah. Tidak semua. Maksud tidak semua tadi. Contoh, ketika Nabi di Makkah, ya, bacaan sujud dan ruku, beliau membaca dengan Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim. Ketika di Makkah, ketika beliau hijrah ke Madinah, maka turun Jibril memerintahi di dalam sujud dan rukunya untuk merubah bacaan dengan bacaan Subhanallahumma wa bihamdika sampai selesai. Nah, maka boleh jadi kita akan berpaham berarti Rasulullah ketika hijrah dan sampai meninggal beliau membaca yang baru, artinya yang baru diturunkan, tapi tidak membatalkan kepada bacaan yang di Mekah. Hanya saja Jibril memerintahkan Rasul untuk merubah bacaannya. Nah, kemudian tahap lain, akhirnya lebih baik kita mengambil bacaan Rasul ketika beliau sudah hijrah, karena hidup kita setelah Nabi hijrah. Itu pendapat lah. Artinya pendapat seorang guru yang untuk mempersingkat atau untuk mempermudah paham mana yang bagus diambil. Boleh dengan cara itu. Kemudian di dalam hal gerakan agak bertulang belakang, ya, karena orang yang mengangkat tangan setinggi pundak akan berpengaruh kepada usia. Kalau di masa muda, ya, dia kokoh, dia kuat, boleh jadi ia akan sempurna mengangkat tangan. Ketika ia sudah lanjut usia, ya, Allah menurun. Disinilah ada perbedaan tumbuh pandang yang baru yang disebut generasi salafus saleh itu. Ia lebih berpandangan kepada hadis-hadis dan hukum-hukum di masa Nabi di Madinah. Islam sudah disempurnakan, tuh orang sudah tua-tua. Ya, makanya ada yang turun untuk sujud dengan dua telapak tangan lebih dulu karena usia. Nah, jadi di dalam hal gerakan bertolak belakang dengan bacaan. Ketika bacaan di Mekah dan di Madinah, ya kan, berbeda bacaan. Boleh jadi kita mengikuti kepada panjangan, lebih bagus mengikuti bacaan Rasul ketika di Madinah. Tidak, tapi di dalam hal gerakan belum tentu, karena usia Nabi sudah menua dan sahabat-sahabat pun sudah menua. Ada berbeda seperti Allah Akbar. Makanya tadi berarti yang mengangkat takbir tidak setinggi pundak itu menunjukkan kelemahannya sudah. Kan huruf sana di pundak, berarti ada kekuatan. Orang yang mengangkat takbir setinggi pundak berarti dia menunjukkan bahwa itu masih kuat, menggunakan kekuatan. Nah, ini artinya dari ilmu huruf sudah ketahuan di situ. Ternyata kalau kita di sini adalah yang penting hadir, yang penting aku masih hidup, yang penting aku masih bisa bersyukur. Allah Akbar. Ya kan? Jadi makna takbir kenapa ini masih sahih? Bahkan ada yang tidak bisa mengatakan karena bentuknya hanya pengakuan. Jadi kalimat takbir itu hanya pengakuan. Pengakuan bahwa ia sudah bersaksi. Itu kesayangannya sih. Jadi antara gerakan dan bacaan, jadi kita bedakan apakah ini paham, apakah kita mengambil ketika Nabi sudah di Madinah, hijrah dari Mekah, apakah semasa di Mekah. Tergantung. Kadang ini dengan ilmu huruf, maka ada titik terang, ada lebih jelas. Kenapa guru mengambil
Misalnya kalau bacaan beliau lebih mengarahkan pada konsep itu menyatakan kepada yang di Madinah semua. Kemudian kepada gerakan beliau kenapa mengambil yang di Mekah yang masih kuat-kuat. Nah, karena Mekah itu adalah awal pembentukan diri. Awal kan di Mekah. Jadi awal pembentukan diri adalah kembali kepada huruf. Yaitu pada huruf saat ada kekuatan semua itu. Saking semangatnya. Karena sudah usia menua, berubah. Makanya kenapa Shalabi itu menghengkamkan kakinya? Karena mencontoh orang-orang di masa Nabi yang di Mekah apa di Madinah itu sudah tua. Kalau berarti seberapa karena mampu menendang kekuatan sudah lemah. Gue bilang itu turun untuk sujud. Telapak tangan, 2. Kita akan merasa ketika lutut kita sakit, pinggang kita sakit, kadang-kadang kita lutut juga ya, tunjukkan gitu. Ya. Ada mampu. Mulai umur 50 ke atas. Makanya dibolehkan, boleh telapak tangan lebih dulu, boleh lutut lebih dulu. Kondisi kita yang menentukan itu. Karena dua-duanya dibolehkan. Kalau kondisi kita mampu, maka gunakan sesuai huruf dudukannya. Maka klik memasang lantai pas, memasang kosennya pas, itu pas semuanya. Artinya apabila sudah ada mampu lagi, hukum rusak. Dan rumusnya asalkan pada hurufnya itu tepat dengan kalimat barnya itu. Nah, artinya kalimat barnya harus pas. Nah, di sini kita tadi belum habis, makanya salah minggu depan. Artinya kalimat barnya itu kita tentukan di mana mulainya, di mana berhentinya. Disinilah akhirnya kita mengakui, menyatakan huruf jim kesempurnaan tadi. Oh, ketika kita berhadapan dengan orang yang takbir sejajar bahu, sekarang bagi kita apa yang kita pandang, kita lihat, beradakah kita mencela? Kata Allah, sudah, ya kan? Jadi orang yang sejajar bahu, beradakah mencela yang setinggi pundak? Tidak bisa. Disinilah kesempurnaan kita. Jadi kita ini hukum tidak menjadi hijab lagi bagi kita. Tidak menjadi lagi. Coba kalau menjadi hijab ketika kita katakan takbir nanti ke dada, bila masih mencela, hanya takbir kita selesai kan? Ya kan? Ya. Karena kita tidak akan bisa merubah takbir ulang lagi. Yang penting apa yang kita lihat adalah sempurna. Kita kata-kata sempurna itu maksudnya tidak ada celah. Tapi kan kayak itu masih baik waktu kayaknya Pak bagaimana Allah Akbar atau Allah Akbar. Ya. Kadang-kadang ya Allah Akbar. Ya. Nah itu kan atau Allah Akbar. Yang disuruh kan angkatlah kedua tanganmu. Dia katakan yang mengatakan Allah Akbar. Kan begitu menurut yang tuntunan yang dirajai Allah. Itu pada kapan mulai mengucap Allahnya dan kapan berhenti Nah itu akan kita bahas di depan. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Mana yang digunakan di situ? Jadi kita cari semuanya. Jadi kita menggali ketepatan kita semua, kita gali semuanya. Adapun apa yang kita lihat terhadap orang lain, apakah orang lain memiliki atau tidak? Nah, apabila misalnya orang tadi bersolat, kemudian ia bertakbir mengucap Allah Akbar, ingat, hisab terjadi. Bagaimana kamu mengamalkan ilmu? Oh ternyata ia tidak memiliki ilmu lebih parah. Ilmu akan dihisab. Nah, orang yang sholat tanpa ilmu sia-sia. Kemudian ia memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, sia-sia. Semuanya jadi sia-sia. Berarti ketika kita menjumpai orang yang takbirnya panjang Allah Akbar, berarti di golongan orang-orang yang bisa bukan al-muqarrabun gitu. Jadi kalau Allahu Akbar, kalau kita tak boleh ingin pandangan kita, kita mencela atau gimana ya? Kata-kata tak boleh itu apakah tak boleh dalam hati mencela? Karena yang berbicara bukan
bibir. Hati. Nah, itu yang menentukan itu. Nah, sekarang ini mudahnya, ketika kita di pasar ada melihat orang mabuk, kurang minuman, Ya. hal kejahatan yang kita lihat kita bisa abai. Ya, kenapa di dalam sholat melihat sesuatu yang tidak sepaham dengan kita, kenapa kita peduli dengan celaan? Ya, tadi jadi di pasar loh, bertamuan maling, mencopet, kena copet, abai aja kita loh. Menyambut saja lewat nih, mencarinya, maling saja lewat nih. Nah, orang-orang ada tahu jalan. Kenapa kita bisa bersikap abai kepada sesuatu yang jelas-jelas itu keburukan? Sementara kita peduli dengan sesuatu yang tidak sepaham dengan kita, mencelaknya lah, bicara gini lah, bid'ah lah, sesat lah. Nah, itu. Sementara semua orang akan berpedoman, kamilah sunnah. Aku ada hukumnya juga, aku ada gurunya juga. Maksudnya itu. Nah, disinilah. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Toh dicontohkan kita bertemu dengan orang-orang yang jadi bisa apa ya kita, bisa santai, ya cukup dirinya sudah begitulah sama amalannya ketika itu melatih diri kira-kira, melatih diri karena apa? Artinya bergaul kepada apapun, makanya kita kemanapun tenang dirinya, tenang kita lebih santai, tidak membuat hati kita kerusakan lagi. Yang jadi parah itu ketika kita berusaha, ini saja hati kritik itu disebutkan dengan keluhan. Jadi prosesnya yang menolong ilmu juga. Makanya apa yang terjadi setelah sakaratul maut? Itu kan ada. Terjadi kiamat, satu, sholat dihisab. Setelah sholat dihisab, kemudian umur dihisab. Setelah umur dihisab, ilmu dihisab. Ya, setelah sholat itu harta, umur dan ilmu. Ada 4 hal yang akan dihisab. Kemana kamu menggunakan ilmu? Allah tidak akan menanya ilmu apa yang engkau pakai. Kalau mau tanya, karena ilmu yang Allah turunkan sudah ada judulnya. Kalau kamu misalnya aku Muhammadiyah, aku itu bukan itu. Tapi bagaimana mengamalkan ilmu? Yang ditanya itu bagaimana mengamalkan ilmu. Contoh, ilmu takbir. Allah ada menanya ilmu takbir kan? Karena sudah takbirnya itu ada ilmu sudah. Yang Allah tanya itu bagaimana kamu memakai ilmu takbir tadi? Bagaimana memakainya? Caranya bagaimana? Oh, aku Allahu Akbar itu bisa ilmu orangnya. Jadi kita tuh ditanya bagaimana menjalankan ilmu itu, bukan ditanya apakah kamu memiliki ilmu takbir. Kalau bisa itu, karena memang bila kita ada memiliki, sama bisa pakai parah. Berarti tidak memiliki ilmu itu, lebih parah lagi. Itu yang lebih parah. Itu di dalam hisab, ya kan? Bagi bagi orang-orang yang dihisab. Kalau bagi orang-orang yang buka rambut tadi, ada menjadi itu. Orang yang dekat, apa yang dihisab? Kenapa? Orang yang dihisab itu karena dia bersolat sesuai hukum Allah. Mujurab sudah, artinya di dalam hukum mengangkat takbir sini sudah. Tapi orang yang memiliki ilmu dalamnya lagi, Allah Akbar, aku terus beribadah. Ilmunya begini sudah menjalankan begini, apa soal iya ada menunggang ilmu, itu artinya berarti yang takbir, yang mengucap takbir, kalimat takbirnya tadi dari untuk kepada Allah semuanya, maka tiadalah kita ini yang mukarrar. Siapa yang menghisab? Ya kan, siapa yang hisab? Tidak ada keakuan. Ya yang dihisab itu yang karena ada keakuan. Aku yang sholat. Siapa yang sholat? Aku. Bagaimana kamu sholat? Ditanya. Hisab takbir kamu bagaimana? Gerakan kamu bagaimana? Ditanya. Tapi kalau kita dari awal menggawi sudah ada keakuan, apa yang dihisab? Karena ada keakuan diri kita hilang. Kenapa ada dihisab? Karena apa? Diri yang jahil kita jadi kita ada akui hidup hilang. Mana yang akan dihisab orangnya udah lagi. Maka tinggal menjemput roh jiwa yang asalnya dijemput.
Itulah yang kita kejar itu sebenarnya ke situ. Makanya jangan terjual kayak itu lah. Nah, jangan. Jadi ada yang dihisap, ada yang menghisap. Kalau seikongan, siapa yang menghisap, siapa yang dihisap? Yang bisa. Kan udah Tuhan lagi. Itu dulu kita sebenarnya ke situ. Ya, jadi kita itu penyempurnaan. Bukan ternyata kata-kata Ahlus Sunnah tadi menerangkan kepada apapun hidupnya itu kembali semuanya. Wa'bud artinya abduhu kembali semua berusaha. Coba kita rasakan sekarang. Ya Mas Ujang nabung sumur apa? Tugasku menabung sumur, masalah upah kurangnya nama upah. Berapa upah bukan urusanku. Itu adanya hapus caranya sama itu sudah. Maka Gawi menabung sumur tadi, masa keramik mencat tadi, maka itu akan menjadi dinding bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Ya, itu maksudnya. Yang jadi masalah itu harus dia pas kada tercapai sudah jadi masalah, inilah yang tertinggi. Kita yang mempermasalahkan masalah itu pasti ada. Kenapa? Karena kita mempermasalahkan itu jangan dimasalahkan. Maka ada keakuan di dalam situ. Di situ. Jadi makanya ada berapa banyak manusia kita setinggi apapun ilmunya kalau masih mempermasalahkan masalah ada tembus hilang. Tidak aku pandang, tidak aku sebut, tidak aku lakukan kecuali Allah sebelumnya. Tidak aku pandang, tidak aku sebut, dan tidak aku lakukan kecuali Allah beserta Allah. Berarti kita di dalam usaha itu adalah Allah pulang kan? Kemudian tidak aku pandang, tidak aku sebut, tidak aku lakukan Allah beserta awal, tengah, akhir. Allah semuanya. La ilaha illallah. Itu yang benar. Itu karena abdu wa'bud. Abdu kembali. Bila kita abduhu kembali, inilah yang dinyatakan kita itu sudah berhasil mematikan diri. Mati sudah kita. Kenapa? Karena ada kemampuan kita merasa hidup sempurna kita sudah. Jadi dunia ini luar biasa berdiri kita. Dengan gemerlap dunia, permasalahan dunia luar biasa, keluarga, usaha, ya kan? Itu luar biasa, dinding besar bagi kita, sangat dinding. Yang jadi masalah itu, yang jadi sabuku itu, begitu keterangan seperti ini ada mau lagi berusaha, berdagang ada mau lagi. Bapak, kan Tuhan dia semua. Akhirnya jadi seperti ini, bukan seperti itu. Laksanakan tugas kewajiban kita itu apa? Gawi kewajibannya, tapi jangan menentukan hasil daripada kewajiban kita. Jangan. Ya, orang sholat, tugasnya sholat, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas itu beribadah, sudah. Hasil apa semuanya tidak peduli, bukan urusan. Karena kita ada mengakui lagi, ya kan? Karena kita adalah hasil sudah. Kita berusaha ya hasil sudah. Itu maksudnya. Jadi kita kan mengejar hasil, tapi tetap mengejar Allah itu maksudnya kembali tidak terdidik oleh apapun kecuali Allah sesudah. Kalau mengharap ridho Allah, mengharap ridhonya Ya, ini ada bahasa mengharap ridho Allah, keridhaan Allah. Karena Allah itu tempat bergantung dan tempat pengharapan. Ya kan? Berarti bicara orang yang melaksanakan hukum sah. Karena tidak ada yang lain yang diharap hanya Allah yang memberikan ridho. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah? Nah, kembali ke abduhu, ke aku. Bila kita menggawi tugas kita, Allah ridho. Ya, bila Allah ridho, ya kita dimaksud ridhonya. Itu sudah. Adanya kan bisa diharap lagi. Bagaimana mendapatkan keridhaan Allah, mengharap ridho Allah? Jadilah abdu, jadilah ain, ba, da, dan ha, abdu. Jadi itu tempat ridho Allah. Akulah ridho sudah deh. Karena apa? Karena abdu itu sudah meniadakan mematikan diri kita sudah. Itulah ridhonya. Kalau mengharap pun nggak pasti. Ya, kalau mengharap ada pasti. Jadi kata-kata mengharap ini akhirnya bisa terjadi karena kita duduk di keakuan. Bisa. kalimat harapnya ada yang lain. Karena kalimat harap inilah
kan kita perjelas kalimat haramnya ini jadi doa haram semuanya, ya kan? Artinya doa itu adalah bagian daripada abduhu, kembalikan, ya. Jadi berdoa itu ya mengharap sudah, ya kan? Doa itu mengharap. Nah jadi masalah itu yang dia itu hasil doa. Nah mendapat mengharap itu kepada hasil doa. Berdoa itu adalah secara mengharap sudah. Memparah itu mengharap hasil doa. Mengharap hasil doa, bukan berdoa bertemu dengan Allah, mendapatkan Allah. Ada lagi di situ. Berdoa, kita tuh diberitakan berdoa nang menjuluki Tuhan, itu bahasanya, ya kan? Asalnya di bahasa kampung, bahasa ringkasnya, kita tuh diberitakan berdoa, bukan mengharapkan hasil doanya. Tapi saya paham lagi, bedanya berdoa itu mengharap sudah. Bentuk pengharapan yang sedikit-sedikit adalah dengan cara berdoa, dengan cara berzikir. Itu tugasnya hasil Allah yang menentukan. Kenapa? Sudah ada rukun iman, sudah. Bukankah semua ketetapan sudah aku tetapkan ya Tuhan? Sudah ditetapkan. Jadi itu tugas saja, menjalankan tugas. Kalau bahasa di masyarakat umumnya itu adalah kita ini hidup yang menjadi takdir gitu. Ya. Itu bahasa ringkas di masyarakat. Jadi minggu depan tetap kita membahas takbiratul ihram. Karena belum kita bahas kalimat awal dan batas daripada takbiratul ihram. Nah di dalam takbiratul ihram ini harus masih takbiratul intiqalnya masuk di situ kita bahas. Nah, kita perlengkap, kita perjelas lagi. Mudah-mudahan ini minggu depan kita bahas. Jadi ya sudah kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.